mempelajari ya untuk membekali peserta dalam pemahaman wawasan kebangsaan melalui apa pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara. Sehingga apa harapannya? Panjenengan memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan siap jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional sebagai apa? Pelayan masyarakat. Ini adalah di agenda satu. Dengan demikian apa harapannya? Ya, sebagai CPNS dan akhirnya jadi PNS, kita itu menjadi pelayan yang profesional untuk melayani masyarakat. Bukan lagi kita sebagai seorang dewa, bukan lagi seorang birokrat yang disegani. Ada ini contoh gampang ya, yang saat ini lagi viral di medsos, di Pati, seorang bupati yang berjiwa seperti itu. Mengapa itu jadi seperti itu? Nah, ini salah satu apa? Karena tidak menjadi seorang profesional dalam pelayanan. Kira-kira apa yang bisa jangan pahami sekilas dengan kasus yang ada di Pati? Ada yang ingin nyampaikan? Ini kita tidak masuk politik ya, kita dari terkait dengan Pasbang. Dari kasus Pati ini di antara apa yang terjadi atau yang terkuak? Mas Maksum Saya Pak, mungkin ya silakan. Siapa ini? Syahrul Ibad Pak. Ya, gimana Mas Sarul? Iya Pak, kebetulan saya dari Pati Pak. Oh ya, gimana ceritanya Mas itu? Oke, kalau menurut saya pribadi harusnya sebagai seorang pemimpin itu ngabdi ke diri ke masyarakat dan ke rakyat. Itulah Ya, bentuk dari bela negara. Ketika tapi di lain sisi di sini saya melihat bahwasanya ini malah ingin menjadi tuannya rakyat, bukan menjadi abdinya rakyat. Jadi maka statement dan kata-kata yang keluar itu merepresentasikan dia yang menguasai rakyat gitu Pak. Maka respon rakyat ya seperti hari ini. Mungkin itu saja Pak. besok berlanjut berarti. Oke. Besok tanggal 13 berlanjut besok berarti. Oh, mohon maaf Pak, sibuk latsar. Oh, enggak, ya enggak lah. Ya, apalagi institusinya beda ya. Ya, itu salah satu fenomena kita. Jadi nanti setelah kita jadi PNS itu harus bersifat profesional dalam melayani masyarakat. Jangan kita merasakan banggaan kita. Jadi kalau dilihat profilingnya, ya ada sesuatu yang membuat dia bangga dan menjadikan sedemikian rupa di saat sekarang sudah tidak populer. PNS sekarang itu bukan yang dilayani, bukan yang disegani dengan cara yang kita menjadi seorang kayak apa ya, kayak seorang raja. Jadi kita itu pelayan. Kita kalau sudah berangkat dari pelayan, ya sudah tidak akan bersifat sombong, angkuh. Apa sih yang harus kita banggakan selain menjadi seorang pelayan? Pelayan itu kan ya, kita harus rela tadi. Bahasa kasarnya kan rewang atau buruh, buruh masyarakat. Kalau salah di awal, maka tekad niat kita jika itu sudah tidak benar, maka selanjutnya akan menjadi tidak benar. Rekrutmen ini yang bagus, dan saya yakin sangat lebih bagus daripada dulu saat saat saya jadi CPNS 2005. Jadi 2005 mungkin Anda masih kecil-kecil ya. Ya, jadi saya sudah CPNS dan alhamdulillah tahun 2004 itu adalah juga gebrakan dari Pak SBY. Ya. Saya juga berangkat dari yang no, bukan tak ada uang abang ditendang tidak. Dan sampai sekarang meskipun saya mutasi di sana sini juga tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak tepat. Apalagi kena kuning apa kartu kuning, apalagi kartu merah, kuning kartu kuning saja tidak, tapi bisa mutasi kemana-mana ya. Itu adalah salah satu bentuk dinamika saja. Nah, kalau bisa mutasi itu bisa berangkat dua apa kasus atau memang tidak. Nah, kalau yang kasus ya itu jadi catatan. Kalau tidak kasus berarti memang itu hak dan tidak segampang itu kita
Samtasi. Ini gambaran perilaku kita sebagai ASN. Jadi feedbacknya adalah kita kembali kepada nurani kita bahwa kita bukan seorang yang harus dihargai, dihormati dengan sikap pongah kita, tapi dihargai, dihormati karena apa? Sikap profesional kita sebagai pelayan masyarakat. Baik, di agenda satu ini ada tiga indikator yang perlu dijelaskan, yaitu Wasbang dan nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Yang kedua apa? Akan dibahas juga analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah praktik yang menjadikan siapsiagaan fisik maupun mental dalam suatu kegiatan. Nah ini kalau sikap mental dan terkait jiwa praktis fisik itu nanti akan dilakukan di waktu klasikal bulan September atau Oktober nanti ya, setelah agenda habituasi dan aktualisasi habituasi setelah di agenda 3 nanti kita empat itu di agenda aktualisasi. Setelah itu kita masuk klasikal dan praktik pada kesiapsiagaan fisik mental ini bisa diperagakan atau diajarkan saat pembelajaran klasikal. Baik, secara singkat, rangkuman singkat ada 4 pilar utama di sikap perilaku bela negara. SPBN itu adalah harus paham. SPBN itu apa? Bukan SPBU. Iya, kalau SPBU bahan bakar uang. Kalau SPBN apa? Sikap perilaku bela negara. 4 pilar sikap perilaku bela negara apa? Ya, ini diantaranya aspek utama ada wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu ada berapa? Berarti ada 4 konsepsi kebangsaan. Satu apa? 4 konsepsi kebangsaan. Satu, Pancasila. Dua, lalu, ayo, ingat tidak UUD ini? 1945, UUD 45. Ketiga, Bhinneka d Tunggal Ika. tiga yaitu ketiga. Yang keempat, NKRI. NKRI. Ini yang harus kita jaga. Jadi kalau ada 4 pilar, apa, 4 konsensus kebangsaan, atau dalam wawasan kebangsaan yang harus kita jaga itu apa? 4 hal ini. Satu tadi, Pancasila. Kita harus setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Harus apa yang ketiga, ketika kita sudah berada di sana, apapun suku, bahasa, bangsa, dan apa agamanya, kepercayaannya, kita tetap menjaga namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia terdiri dari 17.000 lebih ya, suku, pulau, daerah, ya, berbagai suku, agama, dan kepercayaan juga bahasa, budaya yang sangat heterogen harus kita jaga. Dalam bentuk apa? Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika? Meskipun berbeda-beda, tetap satu juga. Masih ingatkah ketika kita diajar di SD dulu? Masih. Yang kedua, nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara itu ada berapa? Ada 5, Pak. Apa saja? Cinta tanah air, Iya, satu di tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, iya, ketiga, setia pada Pancasila, iya, terus lanjut, rela berkorban, iya, atau terakhir kemampuan kemampuan awal bela negara. bela baik, negara. iya. Kita mulai dari awal lagi. Kita harus paham dulu, Wasbang itu intinya apa? Ada 4 konsepsi kebangsaan, konsepsi kebangsaan. Apa saja? Satu, halo, ya. 4 konsepsi Pancasila, kebangsaan tadi apa? Satu, Pancasila, dua, Bhinneka Tunggal Ika, tiga, NKRI, ya, Undang-Undang empat, 1945, ya. Yang keempat apa? Undang-Undang Dasar 1945. Enggak, ayo diulang lagi. 4 konsepsi kebangsaan. Satu, diurutkan dari yang Pancasila, tertinggi.
Pancasila. Yang kedua, Pancasila, bareng-bareng. UUD Tiga. 1945, Yang Undang-Undang 45, Tiga. NKRI, NKRI, Bhinneka Bhinneka Tunggal Bhinneka Ika, Tunggal Tunggal Ika. Ika. Ya, iya. Kalau NKRI. nilai-nilai bela negara ada berapa tadi? 5, Lima. Satu. cinta Cinta tanah tanah air, air, tanah air, kesadaran Dua. berbangsa, setia Kesadaran pada berbangsa, eh, Pancasila, Ya. rela Tiga. rela berkorban, setia pada berkorban, bela Pancasila, negara. Ya. Empat. rela berkorban, eh, kemampuan awal bela negara. Baik. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Kemudian yang ketiga kita akan melihat analisis isu kontemporer. Di sana ada isu korupsi, lingkungan hidup, radikalisasi, ekstremisme, dan sebagainya. Bagaimana kita menganalisis itu, isu kontemporer, yang tidak boleh kita sebagai ASN atau PNS kita hindari. Harus kita hadapi. Dengan apa? Solusi. Jadi kalau kita tidak berani jadi petarung, jadilah orang yang gentle. Apa? Hadapi. Ya, hadapi masalah itu dengan apa? Isu-isu kontemporer itu kita hadapi dengan gagasan kreatif yang akan kita lakukan pada rencana aktualisasi nanti. Ini kita nanti akan ulang lagi, yang akan kita ajarkan awal bagaimana teknik kita menyusun rencana aktualisasi. Ya, karena apa? Itu nanti di agenda 4 setiap peserta Latsar CPNS harus menyusun rancangan aktualisasi dan membuat laporan aktualisasi sebagai produk atau ending dari kegiatan Latsar CPNS. Dimulai dari analisis isu aktual yang ada di lingkungan kita. Yang terakhir apa? Kesiapsiagaan bela negara. Siap fisik, mental, sosial, dan pengalaman kerja, peran ASN dalam praktik kehidupan sehari-hari. Ya, sekilas apa ada 4 modul tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama ada modul wawasan bahasa dan nilai bela negara. Yang kedua ada modul tentang analisis isu kontemporer. Yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Mohon izin Mbak Fitri, mohon bisa dibuatkan link breakout room, Mbak. Ya, Mbak Fitri masih ada di sini? Ya, masih adakah Mbak Fitri? Masih. Halo, gimana Pak? Ya, tolong buatkan breakout room, Mbak. Seperti tadi, Mbak. Oh ya, oh ini Pak. Oke, Mbak, nggih. Oke, nggih. Baik, sambil menunggu Mbak Fitri, kita akan ulang kembali ya. Nah, sambil menunggu Mbak Fitri, kita akan ulang kembali apa yang ada di tugas ini ya. Silakan di screenshot, mungkin teman-teman boleh screenshot sambil menunggu ya. Nah ini ya. Nah, kita akan terbagi dalam 4 kelompok ya. Tiga 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 A dan tiga tiga B. Tiga tiga satu ya berarti ya. Tiga tiga satu A, tiga satu B. Tiga ya kok tiga 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 empat C dan tiga empat D ya. Jadi nanti akan dibagi dalam nomor yang 1 sampai 5 nanti masuk di kelompok 1. Kemudian kelompok ketiga nanti berarti apa? 4 ya. 3 4 4 ya. Nanti masuk ke 1 sampai 5-nya masuk ke kelompok pertama. Jadi saya ulang lagi biar nggak bingung. Jadi 20 orang ini akan terbagi dalam 4 kelompok. Ya, kelompok pertama adalah 3 kelas 3 ya. A itu adalah 1 sampai 5. 3 4 3 B itu adalah nanti kelompok kedua.
yaitu nomor 6 sampai 10. Di kelompok ketiga itu adalah 344. Berarti kelas 34, angkatan 44, K34, tapi yang kelompok kelas 4A itu nomor 1 sampai 5 masuk di kelompok ketiga. 344B itu adalah masuk di kelompok keempat, yaitu di kelompok kedua nanti ya, masuk kelompok kedua nah, dengan tugas seperti ini. Jadi pertanyaannya adalah panduan untuk kelompok 1 dan 3. Berarti kalau kita bicara 1 dan 3 berarti 343A 1 sampai 5 dan 344A itu di kelompok ketiga. Ya, ini tugasnya adalah pertanyaan bagaimana membentuk karakter ASN yang nasionalis di era digital. Yang kedua, berikan contoh implementasi nilai bela negara dalam pelayanan publik. Jadi ada 2 pertanyaan ini harus dijawab oleh teman-teman ya di kelompok apa 1 dan 3. Di kelompok kedua dan 4, kelompok kedua dan 4 berarti 343B 6 sampai 10 dan nomor urutnya ya 344B yaitu nomor 6 sampai 10. Ini masuk kelompok 4, analisis isu kontemporer. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah identifikasi isu aktual di Kementerian Agama, misalnya netralitas birokrasi atau korupsi, disinformasi agama. Nah, ini ada 3. Ini nanti dijadikan satu analisis isu kontemporer, ya, pilihan dengan menggunakan teknik APKL atau USG. Nah, yang di kelompok kedua ini tekniknya adalah pelajari sekilas tentang bagaimana menapis isu atau memilih isu aktual dari 3 menjadi 1. Bisa menggunakan APKL dan USG. Oke, itu outputnya tiap kelompok adalah membuat presentasi dari hasil diskusi berupa PPT, Google Slide 3 sampai 5 slide saja, jangan lebih dari itu. Cukup 3, maksimal 5. Kedua, nanti setelah ini nanti masuk ke breakout room, ya, masuk ke menurut kelasnya masing-masing kelompoknya. Setelah itu nanti akan kita masuk kembali sekitar 15 sampai 20 menit masuk ke apa maksimal ya 20 menit ya untuk presentasi masuk ke kelompok di main room presentasi per kelompok 5 menit saja bukan 10 nanti biar waktunya cukup. Gitu ya. Bisa di screenshot ini sudah. Kalau sudah sekarang ya kita akan kembali ya. Ya. Produknya apa? Produknya adalah nanti teman-teman seperti itu ya. Kita nanti akan bisa melihat ya. Ya, ini nanti jadi masing-masing membuat slide ya 3 sampai 5. Oke. Nanti ada yang bertindak sebagai koordinator, semua bersatu untuk membuat ini. Caranya ada yang mencari bahan, ada yang membuat PPT-nya, ada yang membuat narasinya. Jadi bekerja sama, nanti cepat. Ya, untuk 20 menit insya Allah bisa selesai. Oke, ada yang ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, saya kembalikan masuk ke breakout room ya. Silakan. Berikut Dari tadi berikutnya sesuai nomor absen gitu Pak tadi kelompok J. 3 nomor 21 sampai 25, G. kelompok 3 nomor absen 26 sampai 30, kelompok 4 nomor 31 sampai 2. Jadi isinya G. 55. G. G. Matur suwun, Mbak. Silakan teman-teman bisa masuk ke breakout room. G. Kita masuk kembali jam ke main room berarti jam 10.45 nggih. Bisa nggih? Oke. Terima kasih. Sampai ketemu jam 10.45 ke main room. Ya. Silakan masuk di breakout room. Boleh join sekarang nggih?
Dengeran kok nggak, Mas? Cek, Aman. cek, cek. Dengar nggak Mas? Cek. Ya, dengar, Oh, dengar. Ini saya dengar kok nggak? dengar, dengar. Aman, aman. Oke, oke. Berarti kita itu yang apa ya? Aku bingung. Kiri. Mau sudah di screenshot belum? Tadi aku sudah moto sih. Berarti kita yang Udah. Kayaknya dapat yang itu loh, bagaimana membedakan karakter ASN yang nasionalis di era digital sama Iya. yang contoh implementasi nilai bela negara dalam pelayanan publik Kemenang. Cuma Kita yang nomor 1 ya Mas tadi ya, pertanyaannya. karena kan kelompok 1 dan 3 kan nganu Nah, mau yang satu. Hmm. Ini aku tadi kan tadi 6. Hentikan dulu. buat Google Slide berarti Mas. Ini gimana Mas? Pak, Monggo ada yang dipimpin aja, Mbak. saya aja, Boh. Saya yang ngetik ya. Teman-teman yang ini ya. Saya bikin PPT ya. Tadi kan diminta bikin PPT kan? Hmm. Iya. Oke, sebentar. Ini kalau boleh tahu materinya dari yang diberikan Bapak tadi atau dari yang lain? Komentar sendiri kayaknya Mas itu. Kalau gitu bisa di script menggunakan AI. Ini gimana? Dibagi aja atau gimana, Mbak? Langsung aja nanti Mbak Salwanya Mas, yang ngetik. Mas, Mas Raja Bena, ini tadi yang apa? Rekam saya atau Mas? Ini tulisannya sudah direkam ya? Di atas itu recording atau ini perlu direkam dulu lagi? Enggak. Maksudnya ini kan yang rekam saya. Saya nggak bisa buka PowerPoint gitu. Karena saya yang rekam, jadi saya nggak bisa buka PowerPoint. Nggak tahu ini nggak bisa. Nggak bisa. Coba teman-teman teman-teman yang lain bisa nggak buka PowerPoint? Saya nggak bisa karena lagi posisi ngerekam. Mbak Sumiati bisa nggak Mbak? Ya, saya tak coba dulu ya. Nggak bisa nih. Bisa, bisa. Bisa. Di share screen aja Mbak. Mana Mbak? Sebentar. Waktunya tadi berapa menit? Itu yang lain Di itu yang aja dulu. Di ini dulu. Apa nanti saya ketik. soalnya enaknya itu di share screen terus langsung ketik jadi semuanya langsung bisa ngoreksi bareng gitu. Kalau saya mau buka PowerPoint ini saya harus matiin dulu recordingnya. Mas Rian bisa nggak Mas buka PowerPoint Mas? Bentar, bentar. Aku coba ya. Udah kelihatan? Nah ya bisa Mas bisa. Coba Oke. ya dulu ya. Polosan dulu ya. Ya nggak apa-apa polosan aja tapi Ya. Membentuk karakter ASN yang nasionalis. Judul apa? Ini yang nomor 1 atau yang nomor 2? Bagaimana membentuk karakter ASN yang nasionalis? Kan berarti gini kan?
Nah, gimana jawabannya? Oh, dilanjut saja Mas, udah ya. Kita masuk ke main room lagi jam 10.45 ya. Nah, monggo Iya, Pak. diselesaikan saja tugasnya. Selamat bertugas ya. Iya. Kerja masa lalu sehat yuk. Iya. Karakter ASN yang nasionalis. Mengikuti Latsar. Enggak. Mengikuti Latsar secara online. ASN yang Kalau nasionalis. membentuk karakternya itu mungkin dari aspek Memahami karakternya dan dulu ya. mengamalkan Pancasila. Ini misalkan kalau saya buka Chrome kelihatan kok nggak? Apa cuma yang kelihatan ini? Cuma Coba Mas. Tergantung masnya, share-nya nggak? apa. Maksudnya ini kan aku nge-share-nya cuma PPT. Aku buka Chrome nggak kelihatan ya? Enggak. Enggak. Oke ya wis. Oke Langsung saja, kira-kira langsung saja kira-kira dipasang. langsung aja menghemat waktu. Ayo, yang Dijamin, Mas. yang TWK-nya dapat bagus ini. Harus ini. Pak. Aku TWK-nya mepet soalnya. Karakter SN itu kan tunjukkan. Bela negara tuh apa Pertama, sih? Bela negara tuh kayaknya di breakdown menurut pemahamannya masing-masing aja apa yang bisa gitu. Apa yang bisa diterapkan masing-masing. Kalau saya misalkan bela negaranya dari aspek pendidikan misalkan ya. Dengan eh saya kalau kalau dosen kan ada namanya Tridharma, Tridharma perguruan tinggi. Kita ada namanya pengabdian misalkan. Nah, pengabdian saya di masyarakat itu bentuknya em, kalau membentuk karakter berarti jawabannya ini bisa macam-macam ya Mas ya. Misalkan Hmm. kalau saya pengabdian ya, pengabdian di apa sesuai bidang keahlian gitu ya. Pengabdian di masyarakat sesuai bidang keahlian. Bisa ditulis dulu Mas. Maksudnya nanti bisa dirangkum lagi gitu. Nomor satu Gimana? gitu, nomor dua. Satu apa? Itu tadi pengabdian, pengabdian sesuai bidang keahlian. Nah, itu teman-teman bisa ini masing-masing. Ininya apa? Keahliannya apa gitu. Itu kan yang umum dulu. Bisa di bidang pertahanan, pembangunan, sosial budaya gitu. Kalau saya misalkan eh, dengan caranya ya, kalau saya penyuluhan hukum gitu ya. Penyuluh hukum. Ya, penyuluh hukum yang spesifik misalkan penyuluh hukum eh, tentang menangani kekerasan seksual gitu. Misalkan kemudian ada lagi kalau saya itu memberikan penyuluhan juga tentang apa ya pengembangan UMKM, memperkuat perekonomian. Apa tadi? Pengembangan UMKM. UMKM. Ya, UMKM. Nah, itu kan sebenarnya masuk ke ini ya, bela negara ya, untuk memperkuat sektor perekonomian, untuk
memperkuat sektor pertahanan gitu. Nah, teman-teman bisa masukkan lagi yang lain. Coba. Kalau saya kan pengabdian sesuai keahlian. Kemudian yang kedua teman-teman apa misalkan? Karakter ASN yang nasionalis di era digital. Nasionalis. Di era Tapi digitalnya ini perlu ditekankan nggak kayak Mm-mm. teknologi bener-bener. Jadi kayak digital misalkan teman-teman Menjaga etika digital kalau di itu. Apa? Menjaga etika Etika digital. digital. tidak head comment. Head speech gitu-gitu. Itu contoh sih. Ya, Ya, boleh. contoh implementasinya itu. Tapi ini dalam yang pertanyaan kedua kan contoh implementasi nilai berharga dalam pelayanan publik Kemenag. Yang pertama membahas karakter, yang kedua contoh implementasi. Ini nanti berarti yang bawah nih, slide yang bawah nih nganu bisa dibagi nanti. Jadi kayak yang ini yang bawah ini kayak contoh-contoh tidak hate speech, terus itu kan contoh Nah, betul-betul. kata Jadi gimana? eh yang contoh itu nanti dimasukkan ke pertanyaan kedua gitu ya, Mas ya. Ya. Yang contoh-contoh itu. Yang pertama kan membentuk karakter ASN yang nasionalis ini gimana caranya di era digital? Kita taruh di Caranya. ya, ya. Nah, itu di nomor kedua. Nah, Itu kan caranya membentuk, monggo karakter. teman-teman. Kayaknya satu-satu harus ngomong ini. Biar ada ininya, idenya. Terserap semua. Kalau saya belum terbersit soalnya. Caranya membentuk karakter ASN yang nasionalis itu, yo, menurut saya perlu ini sih. Perlu eh, mengasah kepekaan. Ya, Nampung kepekaan ini, dulu. kepekaan kecintaan terhadap tanah air gitu. Mengasah kepekaan, kecintaan tanah air. Misalnya dengan melihat kondisi masyarakat kita, ya. Kondisi masyarakat kita kan nggak semuanya itu se ini ya. Tidak semuanya Mas, Mbak, ada yang buka chat GPT nggak? Ada. jangan Saya dong, Nah, jangan dong. coba dibaca terus kita itu maksudnya diambil dari situ. atau tak Bisa, share aja ini. iya, biar biar Kalau didiskusikan. kalau saranku Kalau saranku Hah? jangan dong. Ini kan bukan tugas yang ini ya. Kalau saranku jangan buka ChatGPT dong. Kita kan niatnya diskusi ya. Kalau ChatGPT itu kan pemikiran orang. Nah, ini tuh kalau menurut saya pemikirannya teman masing-masing. Terus gimana pun idenya kita sampaikan aja gitu. Oke. Kalau kalau Oke. menurut saya gitu sih. Nah, kalau nanti Maksudnya, Mbak, bahannya kita punya referensi yang buat kita diskusikan gitu loh. hmm, enggak, ya terserah sih. Kalau kalau menurut saya, kalau Bukan di paste mentah-mentah kan gitu loh. paham. Paham, tapi itu sudah membuktikan kalau kita ketergantungan sekali gitu loh dengan AI. Sementara ini kan tugas diskusi untuk ini ya, biar kita itu semakin kenal satu sama lain gitu loh maksud saya. Jadi biar tahu isu masing-masing di tempat, misal Mas Rian ditempatkan di mana Mas? Di Win Sunan Kudus. Nah, misalkan di UIN Sunan Kudus tuh dari jurusan apa misalkan? Kan kebetulan kan ya saya penempatannya Usuluddin, cuma tapi saya jurusan komputer. Jadi bidang saya di komputer. Nah, Itu. itu isunya apa misalkan di situ? Isunya kalau kalau di tempatnya Mas Rian kan setiap orang tuh punya kekhasan masing-masing. Kalau kekhasan saya misalkan bidang hukum, masalahnya apa. Kemudian Mas Raja Benya punya masalah sendiri di satkernya apa gitu. Jadi itu akan membawa kekhasan kita gitu. Kalau kita Nggak, selalu terbawa maksudnya di ini nanti nganu Mbak Bu Salwa. Ini nanti misalkan contoh yang 4 5 orang ini kan dari latar belakang beda-beda. Kan misalkan nanti kita tulis satu-satu. Nah, itu nanti kita jadikan satu atau
kita dari sudut pandang apa gitu. Enggak, Nanti yang kita ambil. ditulis aja. Satu, kalau saya kan tadi mengasah kecintaan kita dengan melihat Hmm, kondisi masyarakat gitu kan. hmm, Nah, nanti terus, Mas Mas Raja Bena apa? Masukkan lagi dua apa? ya ngono, Tiga ya apa? wes. Jadi semuanya ada gitu maksudku. Nah, terus nanti Dengan digabung jadi satu atau enggak? enggak kalau nyambung ya nggak Oh, usah digabung jadi satu. Kalau nggak nyambung ya bisa diringkas gitu. soalnya ini nanti kan ada 5 slide. Itu dari 3 sampai 5. ya tiga Ya kan sampai lima lah. cukup. Itu Ini kan dari udah tiga kan? maksudnya itu dari 2 pertanyaan tadi atau nganu atau cuma 1 pertanyaan itu tadi 5. Dua Dua Enggak. pertanyaan Oh berarti. ya. pertanyaan, Oke Mas. oke. Wes. Ayo lanjut Jadi empat Oke. menghemat. satu Iya, pertanyaan ya. 2 slide aja. Ya, ayo menghemat waktu yuk. Ayo lanjut. Yang di tengah-tengah jadi 4. Hmm. Jadi Kita effortnya untuk digedein produk kebak. Oke kalau oke oke aku oke. masih lanjutin ya Mas. Kalau ngasah kepekaan cinta itu tanah air, kita bisa ngasah kepekaan. Misalkan ternyata di masyarakat kita itu masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Oh, berarti kita harus ini nih masih harus semangat untuk apa misalkan pemberdayaan UMKM. Kalau saya kan gitu. Oh, di masyarakat saya ternyata masih banyak yang nggak tahu tentang isu-isu gender, masih ada kasus pelecehan seksual gitu. Oh, berarti saya harus melakukan penyuluhan hukum gitu. Oke. Kemudian misalkan Mas Rian tadi ya, misalkan di desanya itu ternyata banyak orang yang masih belum paham teknologi gitu, atau banyak yang menyalahgunakan teknologi untuk judul gitu, misalkan. Oh, akhirnya Mas Rian ini nih ngasih ngasih pendidikan edukasi nih ke masyarakat biar tidak gampang kena judul gitu. Misalnya gitu sih kalau menurut saya. Jadi langsung gitu saja Iya, ini loh, sosialisasi apa tadi kata-katanya aja langsung itu, Mbak. Kata-katanya aja Mbak. eh Jadi anu Mas digital Riannya Kata-katanya nggak coba. bingung. Oke langsung aja. Tak tulisin. Heeh. Ayo. terus apa ya melakukan bagaimana membentuk ini tapi membentuk karakter ya tadi secara umum berarti kalau membentuk karakter itu Kayak apa gini nggak bahasanya apa-apa Boleh ya? gimana. saya Boleh nggak dari nambahin? saya nambahin dulu nggak apa-apa? Nah, Ya ya ya. waktu Ya, tinggal 2 menit soalnya. ya, Ya ya coba Iya, coba. berorientasi kepada masyarakat karena saya kan di KUA pelayanan, akhirnya kita ya mau nggak mau harus berorientasi kepada masyarakat gitu. Terus Melayani ya kalau Duh. saya sih lebih ke umum, Mas Rian. Saya boleh Mas Rian ya. yuk. nganu Pak. Tadi Meng- nganu koneksinya agak putus. Coba Oh di. siap-siap. Berorientasi pada menjadi masyarakat. Oh iya, karena kita sebagai pelayan masyarakat. Karena saya kan di KUA. Ya. Terus. Next, Mbak Sumi, Bu Sumi, Mbak Sumi. ini kalau saya sih menjadikan Pancasila sebagai pedoman Oke, next. eh, dalam aktivitas digital, Mas. Hmm. Termasuk termasuk untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi. Dah. Ya lanjut. Apa lagi ini? memanfaatkan teknologi sih intinya kan di era digital tapi bahasanya gimana Pemanfaatan membentuk karakter teknologi. membentuk karakter nasional. Wah, ini kok live background tinggal 1 menit loh. Oke, mulai, no. Selesaikan aja di sini. Ini otomatis itu nanti Oh iya. sarana edukasi.
Sudah. Udah, Udah, langsung. nggak apa-apa yang kedua. Langsung Kayaknya ke itu yang kedua aja. Kedua Mas, apa langsung kedua? kedua aja Mas, yang tadi. Itu apa? Contohnya tadi loh. Heeh. Ini, kalau saya pengabdian sesuai bidang keahlian dengan memanfaatkan teknologi gitu Mas. Hmm. Ya, itu situ. Yang Inovasi atas tadi apa layanan Mas? berbasis digital, Mas. Layanan? Layanan berbasis digital. Inovasi layanan berbasis digital. Ini ya. Informasinya dihapus. Oke, ini yang Yang ketiga. Oke, kalau ini gimana script tampil? Sudah masuk semua, Bapak Ibu, saudara sekalian? Ya, sudah selesai. Siapa yang sudah selesai? Kelompok mana? Ora tau gawe PPT kok kagok mesti. Ini makanya dikokokkan ini. Ya, 3, 4, 3. A atau B sudah ada yang selesai? Siapa yang maju dulu? Monggo. Kita tidak terpantau dengan mana yang sudah, mana yang belum selesai. Berdasarkan urutan tidak. Tapi ini didasarkan pada yang sudah selesai dulu. Boleh ditayangkan ya di share screen. Belok sini ya. Monggo, silakan teman-teman yang sudah selesai. Ada yang sudah selesai? Mas Harul? Suaranya tidak nampak. Mas Nasroni sudah selesai? Silakan, yang sudah bisa share screen. Yuk. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Kata Sofipul Hikayah begitu. Itu Pak, Mas Ikan Nailul sepat, Muna Pak. ikan lele. Iya, gitu dong. Ini namanya SN Sigap cepat. Keren. Ya, silakan Mas. PPT-nya juga keren ini. Ya, silakan Mas. Mas Nailul, lu monggo. Monggo Mas Maksum Ya, yang silakan. presentasi sama Mas Maulana Dikri. Mas Maksum cukup. saya nomor 3, Mas. Ikan sepat bukan ikan lele. Makin Ya, cepat baik. tidak bertele-tele. Oke, silakan. Slide nomor 2 Mas Nailul. Jadi mohon izin nih Pak Tamuklis. Berdasarkan Silakan, Mas. diskusi kami tadi tentang membentuk karakter ASN yang nasionalis di era digital. Salah satunya yaitu strategi pembentukan karakter ASN nasionalis di era digital, antara lain dari aspek penguatan ideologi, baiknya kita sebagai ASN mendapat atau kalau nggak secara apa nih Pak Ge? Binaan atau belajar mandiri secara lebih mendalam tentang pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Lalu aspek selanjutnya yaitu etika digital.
baiknya bagi para ASN bijak dalam bermedia sosial, melawan hoax-hoax yang sekarang sangat sering beredar di medsos, dan juga ujaran kebencian. Selanjutnya yaitu keteladanan dan integritas. Kita sebagai ASN harus memiliki sifat disiplin, profesional, jujur, utamakan dan mengutamakan kepentingan bangsa. Lalu selanjutnya yaitu kolaborasi dan inovasi. Kita sebagai ASN harus belajar, meskipun yang sudah kayak seperti saya itu Pak, sedikit tertinggal dalam hmm, apa ya, teknologi. Jadi baiknya kita sebagai ASN itu harus upgrade diri untuk menggunakan teknologi, dan juga karena nanti outputnya nanti eh, akan mempermudah layanan kepada masyarakat, Pak. Seperti itu, Pak. Semakin Baik. mudah nanti masyarakat pasti akan semakin merasa puas karena termudahkan dalam administrasi di dalam administrasi pelayanan, Pak. Gitu, Pak. Kurang lebihnya, Pak. Oke. Slide 3, monggo Mas Maksum. Oke, melanjutkan presentasi yang ketiga, contoh implementasi nilai bela negara di Kemenag. Baik, di sini dari kelompok kami memaparkan beberapa implementasi nilai bela negara di Kemenag. Di antaranya yaitu cinta tanah air, meliputi layanan tanpa diskriminasi, apa sih yang itu? Diskriminasi. Mohon maaf, Pak. Nah, layanan tanpa diskriminasi ini memberikan sebuah pelayanan yang sama atau yang adil bagi semua kalangan, baik tidak melihat latar belakang atau ras, agama, jenis kelamin, usia atau status sosial lainnya. Nah, sebuah layanan tanpa diskriminasi ini bertujuan untuk sebuah kesetaraan, hak dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam berbagai bidang. Yang selanjutnya, sadar berbangsa dan bernegara. Sebuah netralitas ASN di politik dan pelayanan. Nah, netralitas ASN dalam pemilu atau politik itu sebuah prinsip yang wajib bagi ASN untuk tidak berpihak, Pak, dalam partai politik ataupun calon tertentu dalam setiap proses pemilihan umum. Nah, yang ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme kita sebagai ASN dan integritas kita sebagai ASN dalam melayani pelayanan publik, yaitu untuk seluruh masyarakat. Selanjutnya, setia pada Pancasila, menolak gratifikasi dan korupsi. Nah, menolak korupsi ataupun gratifikasi ini adalah sebuah sikap, di mana sikap tersebut untuk menjaga integritas kita sebagai ASN dan menciptakan lingkungan yang baik di lingkungan sekitar dari praktek korupsi ataupun gratifikasi tersebut. Karena korupsi dan gratifikasi adalah sebuah tindak kejahatan ataupun sebuah tindakan yang melanggar aturan. Terutama melanggar aturan bagi ASN seperti kita. Selanjutnya, rela berkorban lembur untuk layanan nikah, haji, bimbingan masyarakat. Kita sebagai pelayan publik diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Seperti contoh ketika kita memiliki hari libur Sabtu dan Minggu. Nah, ketika di situ ada masyarakat yang harus dilayani, contoh menikah pada hari Sabtu ataupun hari Minggu, kita rela untuk mengorbankan waktu libur kita untuk melayani masyarakat, menikahkan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk mencatatkan pernikahan. Selanjutnya, moderasi beragama. Nilai moderasi beragama menghargai perbedaan menurut radikalisme. Nah, menghargai perbedaan ASN Kemenak itu harus menunjukkan sikap, Pak. Sikap inklusif,
tidak melihat latar belakang dan sebagainya, toleran terhadap berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan Oke, golongan dalam memberikan pelayanan. oke, Kemudian good. menolak radikalisme, menolak radikalisme atau paham-paham radikal ataupun terorisme, serta aktif dalam melaporkan tindakan yang mengancam negara kita, Pak. Karena memang radikalisme itu sebuah bibit-bibitan yang presentasi dari kelompok kami mungkin banyak salah ataupun kurang baik dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, Pak. Advokasi keren. Ya, ini hanya waktunya saja yang karena terbatas, makanya harus dibatasi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita diskusi itu sangat terbatas banget ini, kurang leluasa. Misalnya ada take and give, kemudian apa ya, kita menyampaikan sesuatu sebagai sanggahan atau menguatkan. Ya, ini harus ada sebenarnya kalau ideal. Tapi karena waktunya tadi kita sudah tinggal 20 menit ini, karena kita jam 10.45 tadi yang mulai ya, 9.45. Oke. Selanjutnya, terima kasih Mas atas presentasinya, hasil dari diskusi. Ya, sudah banyak hal yaitu menjadikan satu pencerahan. Setelah ini nanti bisa di-share di chat ya, Zoom-nya ya. PPT-nya atau slide bisa dikirim ke link chat Zoom ya. Terima kasih. Lanjut, siapa yang sudah lagi kelompoknya? Satu lagi mungkin di isu aktual atau kontemporer. Hadir Pak dari Nah, kelompok berapa tadi? Kita kelompok berapa Mbak Winda? Kelompok 4 Pak. kelompok 4 ya. 3 menit bisa, Mas? Oh bisa Pak. Insya Allah bisa. Oke, siap. Clue-cluenya saja, inti Oh, poinnya. Ya, inti poinnya. iya. Oke, Silakan. di share screen nggak Pak? Iyalah. Iya Pak. Siap. Nah, Oke, terima kasih. ini Di sini FGD-nya di saya sini. Syahrul Ibad mewakili dari kelompok 4 tadi. Pada kesempatan kali ini kita membahas isu yang sedang hangat yang menyangkut tentang Menteri Agama kita sebelumnya, Bapak Yakut, yaitu tentang korupsi ibadah haji. Kenapa kita memilih isu ini? Karena yang pertama, isu ini aktual ya, sedang ramai diperbincangkan di khalayak ramai. Yang kedua, secara problematik ini banyak sekali, ada korupsi, kolusi, bahkan mungkin nepotisme di dalam pemilihan calon jemaah haji yang ingin diberangkatkan ke Makkah. Karena kita tahu bahwasanya memang untuk haji perlu waktu tunggu yang sangat lama. Ada yang mulai dari 10 tahun sampai bahkan 30 tahun. Untuk di kabupaten sendiri sekitar 25 sampai 30 tahun. Nah, untuk kehalayakan sendiri ini sangat dirasakan dampaknya. Akhirnya banyak orang yang merasa ini jadi sesuatu ketidakadilan. Mereka yang memanfaatkan kuota furoda atau kita sebutnya haji ekspres gitu ya. Ini kasihan sama yang mereka-mereka yang sudah menunggu lama walaupun secara ini sudah dapat giliran masing-masing. Dan isu ini layak untuk diangkat karena memang ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga negara. Jadi sebagai seorang ASN, mungkin di kemudian hari kita, walaupun Kemenak sekarang sudah tidak menjadi bagian dari penyelenggara haji ya, tapi ada beberapa poin yang harus kita garis bawahi di sini, bahwasanya di beberapa survei itu mengatakan bahwasanya salah satu kementerian paling korup itu adalah Kementerian Agama. Kalau kata orang itu, orang yang cenderung lebih paham hukum itu lebih cenderung menyerempet hukum. Dalam artian kita ini selalu disorot
oleh masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan keagamaan, contoh ibadah haji, terus pernikahan dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang ASN itu bagaimana kita memposisikan diri kita agar tidak terlibat di dalam praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme yang ada di lingkungan atau di unit kerja kita atau apapun itu nanti ke depannya. Saya yakin di antara teman-teman semuanya di kemudian hari akan memegang jabatan-jabatan penting yang sedikit banyak akan bersinggungan dengan hal-hal tersebut. Maka mungkin kita tidak bisa menghindari praktik itu. Tapi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah mungkin orang lain nggak tahu, tapi insya Allah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha tahu. Dan juga apapun yang kita lakukan itu sangat berdampak terhadap pelayanan masyarakat. Akhirnya pelayanan masyarakat yang buruk akan mencerminkan kinerja kementerian yang buruk juga. Baik, Maka next. ya cukup Pak, sekian. Baik, ada yang lain? Mas selain Mas Ibad, sudah? Ya. Kemudian di 343 atau 344A di isu yang di Wawasbang, Wasbangnya ada? Silakan. Kalau tidak akan saya lanjutkan langsung saja ke berikutnya, penugasan. Baik, jika tidak langsung kita share saja, ya. Waktu kita sudah terpepet, ya. Sudah mepet-mepet. Terima kasih Mas Ibad dan Mas ini keren-keren hasilnya ya. Mantap. Dan memang orang-orang pintar sih. Jadi harus kita maklum ya. Jadi target capaian pembelajaran kita dari tahu, mau, kemudian mampu. Tahu itu dari apa? Dari aspek teoritis, sejarah, regulasi, itu tahu. Kita tahu dari sana. Jadi kalau kita jadi PNS, itu nantinya harus banyak belajar. Konsep teori, sejarah, regulasi. Itu harga mati. Kalau kita nggak punya regulasi, nggak bisa tahu regulasi, kacau. Harus itu tahu kalau kita pengen jadi PNS yang branded, ya, yang profesional, capable. Kedua apa mau? Apa? Punya semangat, motivasi maupun gairah. Tahu, tidak mau, tidak akan berhasil. Kenapa? Tidak punya semangat, nggak punya motivasi, tidak punya gairah. Nah, jangan minum pil KB nanti. Ya, mau itu harus punya semangat. Jadi PNS punya semangat. Kalau punya semangat akhirnya mau bekerja, mau melakukan sesuatu. Yang ketiga, ketika sudah tahu, mau, mampu. Untuk menjadi mampu, kita harus bisa, buktinya apa? Bisa memberikan atau melakukan dalam bentuk implementasi, aksi nyata, bukan kepo-kepo. Ya. Jadi di agenda satu ini, saudara-saudara diharapkan tahu, mau, dan mampu mengimplementasikan di mana? Di lingkungan diri kita sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, agar kita menjadi seorang PNS yang profesional, tidak kuper, ya, apalagi kudis, kurang disiplin ya. Baik, selanjutnya apa? Ini sebenarnya saudara kalian yang akan kita lakukan di sini adalah di agenda satu itu ada 3 modul. Modul pertama terkait dengan nilai wasbang, kemudian nilai bela negara dan Sankri. Sankri itu apa? Sistem Administrasi NKRI. Di modul kedua ada 3 hal, yaitu perubahan lingkungan strategis, adanya isu-isu isu aktual ya,
terkait dengan Strakom, AGHT. Apa itu AGHT? Ada yang tahu nggak AGHT? Mas Masum, tahu apa itu AGHT? Ada yang tahu nggak? Noni-noni, Mbak Eng. AGHT itu hanya apa? Ancaman. Ancaman, gangguan, Terus hanya, hambatan, nah, oke, tantangan. T-nya tantangan. Jadi di agenda 1 di modul kedua itu ada isu-isu aktual dalam bentuk AGHT. Jadi dengan melalui apa strategi komunikasi yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kalau KSPN tadi apa? KSBN, kesiapsiagaan bela negara. Kalau SPBN, bukan SPBU, sikap perilaku bela negara. KBN itu apa? Kesiapsiagaan bela negara. Sankri adalah sistem administrasi NKRI. Harus tahu ya istilah-istilah sekilas itu. Baik, nanti besok sinkronus kedua akan kita jelaskan kembali sampai kepada alur proses penyusunan rancangan aktualisasi. Jadi di agenda 1 ini ada relevansinya, ada keterkaitan antara agenda 3 nantinya terkait apa di agenda 3? Smart ASN dan manajemen ASN. Nanti di sana masuk pada isu-isu yang akan dilakukan melalui apa? Melalui agenda ke-1 ini pertama tentang eh, analisis isu aktual atau kontemporer. Wabil khusus nanti di lingkungan TUSI kita sendiri. Nah, ini karena tadi waktunya sudah mepet, nanti kalau saya kelewat kena semprit. Nah, akan kita sampaikan pada sinkronis kedua nanti hari Kamis, insya Allah. Semoga tidak ada halangan. Baik, informasi tugas, saudara sekalian, kalau saya sampaikan tadi, pembelajaran kita ada dua, sinkronus dan asinkronus. Di sinkronus kita tatap muka, di asinkronus kita berupa penugasan. Nah, ini tugas asinkronus. Asinkronus ada dua, tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu apa? Terkait dengan hari ini. Tugas hari ini adalah Selasa 12 Agustus 2005. Tugas individu adalah membuat learning journal. Ya, ke-1. Dibuat dalam bentuk rekaman suara, file MP3. Apa isinya? Cerita tentang pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran harian. Harian berarti hari ini. Baik saat sinkronus maupun asinkronus. Durasinya apa? Berapa? Kira-kira kurang lebih 3 menit. Nah, waktu pengumpulan kapan? 12 Agustus 2025 pukul 23.59 nanti malam. Ya, kalau sudah tengah malam kan midnight, jadi nggak boleh menguploadnya. Memasukkan setelah midnight itu sekarang. Jamnya sudah beda, nanti masuknya ruang dewasa. Ya, kelompok video yang tugas kelompok ini tadi berdasarkan kelompok 1 sampai 5. Ya, berarti kalau kita berarti berapa? 21 sampai 25. Ya, ini kelompok pertama, 26 sampai 30 kelompok kedua. Kelompok ketiga berarti 31 sampai 35. 36 sampai 40 berarti kelompok keempat. Apa tugasnya? Video visualisasi bangsa. Jadi saudara sekalian nanti silahkan membuat video visualisasi bangsa yang terkait apa berarti? Bagaimana Indonesia itu terkait dengan wawasan kebangsaan. Ya, pengetahuan Anda tentang wawasan kebangsaan itu bangsa dan negara kita dalam perspektif apa atau sudut pandang Anda sebagai CPNS milenial. Seperti apa Indonesia? Wajah Indonesia. Bayangkan misalnya 2030 atau 2045 Indonesia nanti seperti apa? Indonesia emas. Nah, visionernya bisa diambil dari video-video yang terkait di YouTube atau media lain boleh.
Nanti cuplik, 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 kasih narasi keren. Pada bagian akhir video tersebut, tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia dengan kalimat yang menginspirasi dan berbeda satu sama lainnya. Ya, saudara sekalian, nanti ya jadi berapa satu kelompok? 5 orang. 5 orang ini membuat narasi, ya, pernyataan yang kalimat yang menginspirasi. Ya, yang satu dengan yang lain berbeda. Ya, sesuai passionnya, stylenya. Ya. Mungkin dikasih nama eh Winda Nuraini, ya. Berarti jabatannya apa? Kemudian unit kerjanya mana? Kemudian Syahrul Ibad misalnya, jabatannya apa? Unit kerja mana boleh? Nanti dikasih tulisan statementnya seperti apa? NKRI harga mati. Ya, misalnya. Ojo ngajak tukaran. Yang ketiga apa? Pastikan dalam video yang kelompok Anda buat, cantumkan sumber video yang digunakan. Jadi nanti bisa jenengan ambil video atau mengupload di media sosial apapun, IG, FB, kemudian TikTok misalnya, boleh, boleh saja di sana. Apa yang menjadi demandnya penjaringan? Nah, kalau banyak ya di IG, di TikTok mungkin, apalagi yang sudah punya nama besar di sana. Durasi video kurang lebih 5 menit. Bentuk file adalah MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Yang dikumpulkan dalam link videonya, bukan videonya. Kenapa? Berat nanti. Di mana? Di Colabjar maupun di VLC. Ya. Waktu pembuatan 12 Agustus 2025. Waktu pengumpulan 13 Agustus besok malam. Rabu malam ya. Pukul 23.59. Kenapa? Karena video. Biar ada editing, ada ini. Saya ingin narasi kita nanti luar biasa kelompok ini ya. Makanya diberikan di belakang. Kalau saya kasih nanti malam, panjenengan pasti bengok. Wih, tinggal mau ngasih tugas saja ya. Nah, saya pengen ini keren, makanya besok malam baru di-upload. Kemudian kriteria penilaian apa? Keterkaitan dengan substansi wawasan bahasaan, kerjasama dan kekompakan kelompok, estetika video. Nah, yang keempat apa? Jumlah viewer di media sosial yang digunakan pada periode 1 sampai dengan pembelajaran klasikal agenda 1. Jadi nanti yang kita lihat tampilan akhirnya, endingnya ada di klasikal. Pembelajaran klasikal yaitu ketika panjenengan sudah selesai, nanti habis ini agenda 4 ada rancangan aktualisasi. Setelah aktualisasi habituasi, setelah habituasi adalah klasikal masuk di kampus di BDK 3 hari kurang lebih ya. Di sana panjenengan baru ini nanti kita lihat. Nah, siapa yang jadi the winner, the championship ya di video lese visu bangsa tadi. Jadi kerahkan kemampuan. Di teman yang lain, kelompok lain sudah ada yang di hari kedua itu sebelumnya ada di hari kedua kayak gini, besok Kamis itu sudah mencapai berapa? 1.400 viewer. Keren kan? Nah, kalau ini bisa menembus batas ya, saingan dengan Raffi Ahmad ya dapat duit doku. Jadi Mulyadi ya bisa doku ya. Jadi kontennya bisa di-share dan menjadikan satu potret kita. Viralkan eh, visualisasi bangsa ini ya, wawasan kebangsaan melalui apa? Media sosial. Tugas hari kedua yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu ini juga sama seperti ketentuan tugas sebelumnya, tapi di hari kedua, hari Rabunya. Kegiatan apa yang ada di hari Rabu? Apakah ada sinkronus di kegiatan yang lain atau hanya asinkronus mengerjakan tugas dari agenda 1? Silakan. Pengumpulan 13 Agustus, Rabu sore malam ya, 23.59. Nah, di tugas kelompok ini, kelompoknya juga sama dengan yang disampaikan tadi, membahas tentang analisis isu kontemporer. Nah, di analisis isu kontemporer ini nanti ada 2 produk, satu PDF yang terkait dengan apa hasil dari kegiatan ini dalam bentuk tulisan, yang kedua PPT. Saya lupa di kelompok pertama tadi 1, 2, nanti bisa mungkin disampaikan juga kalau yang bersinggungan untuk membuat PPT atau slide juga terkait analisis isu kontemporer dengan ini. Baik, selanjutnya dari sini apa yang dilakukan? Identifikasi dan deskripsi isu-isu kontemporer atau aktual ya yang ada di Kementerian Agama dapat dilengkapi dengan apa?
video pendukung. Nah, contoh kecil yang sekarang lagi viral di Kementerian Agama. Apa? Ada kasus PNS di Aceh yang isunya dia bergabung di NII. Nah, ini aktual ini bisa dibuat. Berpotensi apa? Hati-hati kan terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nah, di sini nanti kutipkan ya, isu yang ada di situ. Apakah dapat jadi dari link apa medianya atau dari video atau dari apa? Bisa dengan data atau fakta yang ada minimal 3 isu. Jadi untuk membuat analisis isu kontemporer minimal buat 3 isu aktual terkait dengan Kementerian Agama. Ya. Setelah itu apa? Jelaskan dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Deskripsikan dengan data, fakta. Nah, kemudian apa? Pilih salah satu isu yang menurut kelompok Anda paling mengancam atau berbahaya. Dari 3 itu sharing. Jadi satu. Mana yang paling urgent? Kalau urgent berarti pakai USG. Kalau nanti kualitas terkait dengan kualitas pakai apa? APKL. Nanti ini akan kita sampaikan di sinkronus kedua. Tentukan penyebab-penyebab terjadi isu terpilih tersebut. Mengapa itu terjadi? Gitu. Ya, kemudian buatlah rekomendasi. Ya, jadi ada dampak, analisis dampak atau isu menjadi mengancam berbahaya, penyebab terjadinya isu terpilih apa saja, sampaikan tidak hanya 1, 2 itu. Semakin detail, semakin Anda kritis. Buat rekomendasi upaya pencegahan, antisipasi, penyelesaian terhadap isu tersebut, baik pada tataran kebijakan maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan apa peran Anda di dalamnya. Peran Anda berarti sebagai PNS milenial. Apa berarti antisipasinya seperti apa? Alternatif penyelesaian isu seperti apa? Di tataran kebijakan berarti apa? Pemerintah. Implementasinya berarti siapa? Masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita seperti apa? Dan Anda sebagai ASN atau ENS ada seperti apa perannya untuk menyikapi hal tersebut. Nah, bagaimana caranya? Gunakan teknik analisis isu yang Anda kuasai. Bisa APKL atau USG. Ini kata kuncinya, pelajari dulu teknik analisis isu. Entah itu APKL atau USG. Terus yang kedua, hasil analisis dibuat dalam bentuk tulisan kurang lebih ya 5 lembar kertas A4. Ya, kemudian hurufnya ukuran fontnya 11 spasi 1,5. Bentuk filenya PDF ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada yang narasi terkait dengan hasil ini adalah tulisan kurang lebih 5 lembar dalam bentuk PDF. Yang kedua apa? Hasil dari ini bisa kita buat model apa? PPT atau slide. Oke? Waktu pembuatan kapan? Besok, Rabu. Waktu pengumpulan kapan? 14 Agustus. Jam 7.30 sebelum pembelajaran dimulai. Enak kan? Gitu. Gunakan di kelompok. Kenapa saya tunda di belakangnya? Karena saya pengen hasilnya maksimal. Tidak kece-kece ya. Asal kucing-kucing dirapi. Saya nggak mau itu. Keren. Medsosnya oke. View-nya oke. Kontennya oke. Ya. PPT-nya juga luar biasa. Baik, sampai di sini ada yang disampaikan? Cukup? Ikan sepat, ikan gabus, tidak, bukan ikan lele ya, itu ya. Tanya Pak, Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Ya, Mas, silakan. terkait tugas yang visualisasi, itu link videonya bebas dari media YouTube ataupun IG atau hanya tertentu Pak? Iya, bebas, Mas. Nanti uploadnya juga jaringan ketika mengupload juga bebas. Jaringan punya konten TikTok, uploadlah di TikTok, nggak apa-apa. Anda ambil juga dari sumber mana? Monggo. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Oke? Oke Pak, Kalau terima kasih dimasukkan Pak. ke upload kemana saja, Pak? Boleh, boleh. Semua di link, boleh. Semakin viral kita, semakin bisa membantu pemerintah dalam hal kita sebagai tangan kepanjangan pemerintah. Semakin baik untuk menjaga NKRI dan Bhinneka Tunggal. Oke, ada lagi? Ini kan Cukupkah? tugas kelompok. Tambahan Pak, satu lagi Pak. Iya, mangga.
Ini kan tugas kelompok. Untuk uploadnya itu per individu atau hanya satu media sosial, Pak? Kalau kelompok ya berarti satu orang saja Oh, berarti satu yang nanti linknya dikirim per itunya. ya sebenarnya kalau di Collabjar cukup satu nanti mewakili dalam kelompok. Makanya tulislah nama anggota kelompoknya itu. Tapi kalau yang nggak mau kerjasama ya nggak perlu ditunjukkan dong. Kan nggak mau kerjasama. Gitu, Ge. Iya, Pak, Oke, matur suwun. sama-sama. Ada lain lagi? Cukupkah? Cukup, Ge. Ya, pilih SS ya tadi. Bukan S3. Kalau di S3 itu saru nanti kata Mbak Fitri. Sun Sing Suwe nanti repot. Baik, cukup ya. Sampai ketemu besok hari Kamis ya, dalam suasana yang luar biasa hasil dari tugas asinkronus hari Selasa dan Rabu. Baik, terima kasih. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya serahkan kembali kepada Mbak Fitri. Saya mohon undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Oke. Nah, terima kasih Pak Muklis. Ini Bapak Ibu, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya, kelompok 3, 4 juga bisa melanjutkan aktivitas untuk mengerjakan tugas. Untuk jadwal besok, sinkronus nih, berarti hari Rabu itu tidak ada Zoom. Tidak ada Mbak G. Terima kasih. Terima kasih Pak Muklis sekali lagi. Saya Sama-sama G. live. G. Yang rekaman jangan lupa di stop.